Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa qadwatul qadat wa ala alihi wa sahbihi min yaumil madhi ilal ad. Amma, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur. Dapatlah kita sholat berjamaah Isya di aula yang tercinta ini. Dan alhamdulillah kita bisa diimami oleh imam kita yang sangat luar biasa, Imam Mahdi ya. Udah. Semoga Allah berkahi. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadirat ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan. Oke, kembali lagi bersama saya Adit Prasetya. Biasa dipanggil Adit, mau dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Bercanda. Oke, pada malam kali ini santai. Udah bukan ke ente, ente kan normal. Jangan sampai ngebahas LGBT lagi. Pada malam hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tentang salah satu ayat di Al-Quran di juz 28 surat apa? At-Tahrim, halaman belakangnya ya. Sebelah kanan bawah. Bunyi ayatnya laula akhirtani. At-Tahrim bukan? At-Taghabun kan? Oh, munafikun. Laula akhirtani ila ajalin qarib. Terus fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Catatannya, kenapa fa asaddaqu? Kenapa harus sedekah gitu? Kenapa bukan sholat yang sudah jelas ada di dalam ayat Al-Quran? Atau kenapa bukan tahajud yang juga ada ayat khusus mengenai sholat tahajud? Kenapa sodakoh? Karena sodakoh itu pahalanya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di alam kubur. Ngomong-ngomong tentang sodakoh, di dalam kitab Al-Usfuriyah, buah karya Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri rahimahullah wa ja'alal jannata mathwahu, amin. Di dalam kitab ini dikatakan, i'lam anna fis shadaqah sab'a khisalin. Ketahuilah bahwasanya di dalam sedekah itu ada 7 perkara. Awaluha, yang pertama, anna shadaqah tafaku raqataka. Sesungguhnya sedekah, bahwasanya sedekah itu melepaskan kesulitan kalian. Barang siapa kalian yang sedang dalam masa sulit, yang sedang dalam masa bingung karena banyaknya masalah kalian, sedekahlah. Karena di sini pun ada sabda Nabi yang berbunyi, inna shadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah menolak 7 pintu dari bala. Bahkan Nisa Sabian pun membuat lagu tentang bala ya. Gimana Kang Peri, Kang Faruk bunyinya? Gimana? Khosoh fi baladina Indonesia. Cukup ya. Kemudian yang kedua,
annaha tabibuka. Sesungguhnya sodakoh itu adalah pengobat bagi kalian atau dokter bagi kalian. Barang siapa kalian yang punya sakit hati atau sakit tipes atau sakit lambung, bisa sodakohlah. Seperti Rifki sakit radang, bisa sodakoh. Ya. Karena adapun sabda Nabi yang berbunyi dawu mardokum bis sodakoh, obatilah penyakit kalian dengan sodakoh. Kemudian yang ketiga, annaha sorat harisuka. Sodakoh pun bisa menjadi benteng bagi kalian, bisa menjadi bodyguard kalian ya. Karena sabda Nabi pun berbunyi hasinu amwalakum bis sodakoh. Lindungilah harta kalian dengan sodakoh. Ingat kata Ustadz Saiful, harta itu belum milik kita sepenuhnya kalau belum disodakohkan. Yang keempat, annaha tudfi'u ghadab. Bahwasannya sodakoh itu bisa menahan amarah. Ada sabda Nabi yang berbunyi as-sodakoh tudfi'u ghadab. Buat kalian ya yang lagi emosian, apalagi khususnya katanya ya, buat akhwat kalau emang lagi head, katanya tensi darahnya naik ya. Bener gak? Jadi emosian gitu. Ya, Yon ya. Lu head gak? Gak, bercanda. Katanya ya begitu ya. Bisa tuh akhwat ketika lagi sensitif begitu ya, minum kinanti. Enggak, sodakoh maksudnya. Ya, sodakoh karena bisa menahan amarah kalian. Kemudian yang kelima, annaha alfatulil ikhwan. Bahwasanya sodakoh itu menjadi hadiah buat ikhwan. Ikhwan di sini bukan ikhwan aja, ikhwan akhwat maksudnya. Dan sabda Nabi yang berbunyi as-sodakoh hadiyatun tahadu tahabbu. Sodakoh itu hadiah bagi kalian yang dikasih duit misalkan ya, tiba-tiba sama temannya. Seneng nggak? Seneng. Siapa yang nggak seneng dikasih hadiah? Kita aja ya, ikhwan akhwat waktu ada acara tahabu sama Umi tukeran kado ya. Masih ada nggak barangnya? Masih kan ya? Habis. Oh ada yang makanan, oh ada ya, bakso. Siapa yang dapat bakso? Oke, yang terakhir, yang keenam, annaha riqata fil qulub, bisa melembutkan hati. Sabda Nabi yang berbunyi man wajada qalbihi qasawatan falyansyuris shadaqah. Barang siapa yang mendapatkan hatinya itu keras, maka segeralah bersedekah. Semoga kita tidak ada yang hatinya keras ya. Semoga Allah lembutkan hati kita. Dan yang terakhir, annaha tazida fil umur. Bahwasanya sedekah itu bisa nambah umur. Barang siapa yang pengen panjang umur, silahkan sedekah. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, as-sadaqah taruddul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu menghindari kita dari bala dan menambah umur. Ingat ya, tadi berkaitan dengan sedekah itu pahalanya sudah dilihatkan dari alam kubur. Catatan. Dalam kitab ini ada kalimat bakhilatun fid dunya mudarratun fil akhirah. Barang siapa yang pelit di dunia, maka itu akan menjadi mudarat kita di akhirat. Khususnya kita sebagai santri, kalau punya makanan di lemari, bagi-bagi ya. Siapa tahu itu adalah penyebab kalian penyakit mah ya. Itu karena kelamaan disimpan di lemari. Jadi bubuk-bubuk lemari itu masuk ke makanan gitu ya. Jadi lambung kalian sakit gitu ya. Siapa tahu kan nggak tahu ini mah ya. Yang namanya Allah mau kan kita nggak tahu gitu. Nah berkaitan tentang kuburan ya. Dalam kitab ini pun ada dijelaskan tentang kuburan. Bahayanya atau seramnya ketika kita meninggal akan tetapi kita dalam keadaan lupa kepada Allah. Makanya perbanyak sedekah karena nanti di kuburan sedekah akan menolong kalian. Di dalam kitab ini dijelaskan dalam bab an-nahyu fi kasratil kalam wal hathu an dzikril maut. Larangan dari banyak berbicara dan pentingnya mengingat mati. Di sini seakan-akan kuburan itu berbicara 6 perkara.
Yang pertama, kuburan berbicara, ana baitul wahdah. Saya itu rumah yang dimana kalau kalian masuki, kalian itu hanya sendiri. Yang kedua, ana baitul ghurbah. Saya itu rumah yang asing, rumah yang aneh. Dan yang ketiga, ana baitul wahsyah. Saya itu adalah rumah yang seram. Yang keempat, ana baitul zulmah. Saya itu adalah rumah yang gelap. Kemudian ana baitut turab, dan saya adalah rumah yang terbuat dari tanah. Dan yang terakhir yang paling mengerikan, ana baitud dud. Saya itu adalah rumah belatung. Belatung. Tahu belatung? Yang di sampah tuh di belakang tuh, tong sampah banyak belatung. Itu ya mengerikannya kuburan. Kalau emang kita enggak rajin sodakoh, bayangkan bagaimana kuburan ini berbicara kepada kalian. Dan di sini pun kuburan itu berbicara apabila faida dufinal abdul mu'min qala lahul qabru. Apabila orang mukmin yang dikubur, kuburan itu berkata, marhaban wa ahlan wa sahlan. Lihat di sini ya. Kita sebagai orang mukmin ketika meninggal nanti, semoga Allah panjangkan umur kita dan berkahi hidup kita. Amin. Kuburan akan menyambut kita gitu. Karena kita selaku orang yang beriman, semoga diistiqomahkan ya. Marhaban wa ahlan wa sahlan, kata kuburan ya. Amma innaka kunta la ahabba may yamshi ala dhahri. Aku tahu kamu berjalan di atas tubuhku ya, kata kuburan ini ya. Tapi aku suka kalau ini orang mukmin ya. Tapi aku suka kalau kamu sering berjalan untuk melakukan ibadah. Fa idza aulaitukal yauma wasirta ilayya fasatara sun'aibika. Apabila kamu dimasukkan kepada perutku ini suatu hari nanti, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan. Fa yuwasa'u lahul qabru madda basarihi. Kuburan itu akan meluas sepanjang pandangannya. Wa yuftahu lahu babul jannah, dan terlihat di sana pintu surga itu kebuka. Subhanallah ya. Apabila orang mukmin dikuburkan, itulah betapa bahagianya kuburan dikunjungi oleh kita sebagai orang yang beriman. Akan tetapi sebaliknya, fa idza dufinal abdul kafir qala lahul qabru. Apabila dikuburkan hamba yang kafir, kuburan ini berbicara, la marhaban wala ahlan wala sahlan. Lihat di sini ya, kuburan pun tidak menyambut ki. Hati-hati ente ki. Semoga Allah istiqomahkan kita lagi ya. Apa kata kuburan? Amma innaka kunta la abghadu may yamshi ala dhuhri. Kuburan ini, tanah ini tidak suka ya melihat orang-orang kafir berjalan-jalan di atas perutnya. Fa idza aulaitukal yauma wasirta ilayya fasata rasun aibika. Kamu akan melihat apabila suatu hari kamu dimasukkan ke dalam perutku, apa yang terjadi? Falyaltaimul qabru alaihi hatta takhtalifa adla'uhu. Kuburan itu akan menyempit sampai tulang rusuk yang kanan dengan tulang rusuk yang kiri itu bertemu. Bayangkan. Berarti gimana tuh? Kejepit ya. Iya, hati-hati. Makanya tugas kita sebagai santri mendakwahkan yang orang-orang yang di luar sana agar mau beriman gitu ya. Contoh Ustaz Saiful waktu itu kan dihadiri oleh kita semua, mengislamkan salah satu mu'alaf gitu ya. Dan apa yang sudah dikatakan Kang Fadli, Qatar sudah mengislamkan berapa banyak? Waduh, hoaxnya mah 50.000 ya. Itu subhanallah, pahalanya bagaimana itu ya? Udah. Enggak, ya di sini ya udah. Oke. Jadi pahala sodako ini emang bukan main-main gitu ya. Dan ada pun satu hadis lagi tentang sodako ya. Lihat ini, Ki, lihatin. As-sakhiyu qaribum minallah. Orang yang suka ngasih itu dekat sama Allah. Qaribum minan nas. Dekat sama manusia. Karena senang ya, manusia juga sering dikasih gitu ya. Qaribum minal jannah. Leon, kenapa Leon? Ente suka ngedekat ke siapa? Waduh, Leon. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idun minal khalqi, dan jauh daripada ciptaannya. Karena pelit ya.
Ngedeketin juga udah nggak bakal dikasih. Bener nggak? Dan ba'idun minal jannah, itu yang paling bahaya. Kita jauh dari surga. Dan qaribum minan nar, dekat dari neraka. Dan terakhir yang bikin kita merinding gitu ya. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada ilallahi ta'ala min alimin bakhilin, daripada orang yang berilmu tapi pelit. Lihat di sini katanya ya. Kalau yang jahilu itu pakai alif lam. Namanya apa yuk? Ma'rifah. Pura-pura lupa Leon nih. Pura-pura lupa. Aneh yakin emang lupa ya. Lihat di sini al jahilu pakai alif lam ya. Berarti emang orang bodoh udah jelas gitu ya. Ini orang yang bodoh. Tapi ketika di kalimat alim itu tidak pakai alif lam. Alif lam. Di sini kalimatnya alimin bakhilin. Betapa banyaknya orang yang tahu, orang yang berilmu akan tetapi pelit. Dan catatan di bawahnya, as-sakha'u sajaratun. Dermawan itu bagaikan pohon fil jannah, di surga. Aksonuha mutadalliyat, yang mana rantingnya itu menjulur ke setiap penjuru di bumi. Mutadalliyatun fid dunya. Man akhadha bi ghusnin minha, barang siapa yang ngambil satu rantingnya aja, qadahu ilal jannah, maka dia akan dituntun menuju surga. Akan tetapi sebaliknya, wal bukhlu syajaratun finnar, kepelitan itu, pelit itu, bakhil itu adalah salah satu pohon di neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang mana rantingnya itu menjulur juga ke setiap penjuru di dunia. Faman akhadha bi ghusnin minha, barang siapa yang mengikuti atau mengambil julurnya, qadahu ilan nar, akan dituntun menuju neraka. Jadi begitu saudara ya. Jangan pelit, jangan koret ya, kayak Bang Madid. Tahu Bang Madid? Islam KTP, Allahu Akbar, enggak kesampaian nih. Dan catatan lagi tentang kematian, ini adalah pesan atau khutbah dari Kus bin Sa'adah al-Ayadi. Beliau hidup di sebelum kenabian, wafatnya sebelum kenabian, salah. Yang berbunyi, ayyuhan nas isma'u wa'u, man asyamat wa man matafat, wa kullu ma huwa atin at, lailun daj wa naharun saj, was sama'u dhatul abraj, wa nujumun tazhar, wa biharun tazghar, wal jibalun mursah. Terus wa ardun mudhah, wa anharun mujrah. Wahai manusia, dengarkanlah dan perhatikanlah. Siapa yang hidup pasti akan mati. Ingat ya, man asyamat wa man matafat. Dan siapa yang mati pasti sirna. Wa kullu ma huwa atin at, dan semua yang datang pasti akan datang. Malam yang kelam, siang yang terang, langit yang bergugusan bintang, bintang yang berkelap-kelip, lautan bergelombang, gunung-gunung terpancang, bumi terhampar dan sungai-sungai yang mengalir. Sesungguhnya wa inna fis sama'i la khibran, sesungguhnya di langit itu ada pelajaran. Wa inna fil ardi la ibran, sesungguhnya di bumi ada nasihat. Apa yang terjadi pada banyak manusia yang pergi tapi tidak kembali? Apakah mereka senang tinggal di dalam kuburan lalu menetap, atau mereka memang ditinggal di sana kemudian tidur? Kus bersumpah kepada Allah yang tidak ada dosa di dalamnya, sesungguhnya Allah memiliki agama yang lebih Dia ridhoi untuk kalian dan lebih utama dari agama yang kalian anut. Kalian betul-betul melakukan perkara yang munkar. Di sini yang pentingnya ya. Pada orang-orang terdahulu yang telah pergi dari generasi sebelumnya ada pelajaran bagi kita. Ketika aku melihat jalan-jalan menuju kematian yang tak berujung pangkal, aku melihat kaumku, baik besar maupun kecil, semuanya menuju ke sana. Tidak akan kembali hari yang telah berlalu kepadaku. Tidak ada yang abadi dari orang yang masih hidup. Aku yakin dengan pasti bahwa aku akan menuju ke tempat yang telah dituju semua orang. Intinya itu adalah kematian. Jadi mumpung kita masih muda, masih hidup, perbanyaklah sedekah. Ingatlah kematian, karena sebaik-baiknya
renungan sebaik-baiknya, pikiran itu memikirkan kematian. Ya, udah lama ya. Udah, mungkin cukup sekian. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kalian para santri karena perjalanan kita masih jauh. Kalau kata Diohau, hidup ini adalah pilihan. Yang harus hidup ini adalah pilihan yang harus kamu pilih. Terus? Iya, udah begitulah. Oke, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.